Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali untuk belajar bersama-sama, untuk belajar matematika, di mana kali ini kita akan membahas tentang materi statistika. Yang kita tahu bahwa di dalam statistika ada hal yang penting, di antaranya adalah ukuran penyebaran data. Nah, ukuran penyebaran data itu bermacam-macam. Ada jangkauan, kemudian ada simpangan rata-rata, kemudian ada ragam dan simpangan baku. Dan kali ini kita akan membahas tentang ragam dan simpangan baku. Nah, kita tahu bahwasanya salah satu di antara ukuran penyebaran data, yakni simpangan rata-rata, di mana simpangan rata-rata itu menggunakan keseluruhan data di dalam perhitungannya, yakni menentukan simpangannya terhadap rataan hitung dari setiap data, di mana simpangannya di harga mutlakan untuk mendapatkan nilai yang positif dan linier. Nah, kemudian untuk ragam dan simpangan baku itu juga menggunakan keseluruhan objek di dalam perhitungannya, yakni supaya nanti hasilnya positif, maka salah satu jalannya lagi adalah dengan jalan dikuadratkan. Jadi kalau simpangan rata-rata itu di harga mutlakan supaya nilainya positif, maka untuk ragam dan simpangan baku itu supaya nanti hasilnya positif, maka salah satu jalannya juga adalah dengan dikuadratkan. Sehingga untuk data tunggal, kita akan membahas data tunggal kali ini. Untuk ragam atau varian itu dirumuskan dengan S kuadrat, jadi simbolnya adalah S kuadrat, itu sama dengan sigma xi min x bar, kemudian dipangkatkan 2, di mana i-nya bergerak dari 1 sampai dengan n, karena kalau datanya x1 sampai dengan n, berarti banyaknya ada n, jadi i-nya bergerak dari 1 sampai dengan n, kemudian dibagi dengan banyaknya data, di mana banyaknya data tadi itu sejumlah n. Ini rumus daripada ragam atau varian. Nah, kalau kita dapatkan hasilnya, maka nanti untuk ragam atau varian ini sangat besar karena dipangkatkan 2 dan juga tidak linier. Jadi kalau misalkan suatu data satuannya misalkan meter, maka nanti hasilnya tentu akan pangkat 2 meter persegi. Padahal nilai ragam atau varian yang didapatkan seharusnya adalah positif untuk ukuran penyebaran data, positif kemudian linier. Jadi kalau pangkat 2 nanti, maka satuannya juga akan pangkat 2 sehingga tidak linier. Oleh karenanya, maka supaya nanti hasilnya linier dan positif, maka ada ukuran penyebaran data yang didapatkan dari ragam atau varian, yakni yang disebut dengan simpangan baku atau deviasi standar atau disebut juga dengan standard deviation. Jadi untuk mendapatkan simpangan baku, ini kita cari terlebih dahulu ragam atau variannya, di mana rumusnya simpangan baku S itu sama dengan, supaya nanti pangkatnya 1, maka mengakarkan S kuadrat. Jadi S kuadratnya diakarkan. Jadi simpangan baku adalah akar dari ragam atau varian. Baik, kali ini kita akan membahas contoh dari ragam dan simpangan baku dari data tunggal. Misalkan ada soal seperti berikut. Carilah simpangan baku dari data berikut. Datanya adalah 4, 5, 9, 10, 12. Kita mencari simpangan bakunya, tetapi terlebih dahulu harus kita cari ragamnya. Walaupun kita bisa langsung menggunakan rumusnya ragam, rumusnya simpangan baku,
yakni S sama dengan akar S kuadrat, kemudian S kuadratnya kita ganti dengan rumusnya ragam atau varian. Kita masukkan ke dalam ini, tapi supaya nanti penulisannya lebih efektif, kita cari dulu saja ragamnya, baru setelah itu kita cari simpangan bakunya, yakni dengan mengakarkan hasil dari simpangan baku. Nah, berdasarkan dari rumus simpangan baku atau ragam, maka yang dibutuhkan di sini adalah rata-rata hitung, jadi rataannya. Sehingga langkah yang pertama untuk menentukan simpangan baku, maka kita cari terlebih dahulu rata-ratanya. Kalau misalkan datanya adalah X1-nya 4, X2-nya 5, X3-nya 9, kemudian X4-nya 10 dan X5-nya adalah 12, maka rata-ratanya, kita cari rata-ratanya, X bar itu sama dengan jumlah dari semua data, yakni 4 ditambah dengan 5 ditambah dengan 9 ditambah dengan 10 ditambah dengan 12. Setelah itu dibagi dengan banyaknya data. Banyaknya data ada 5. Sehingga kita dapatkan X barnya itu sama dengan 4 ditambah 5 9 ditambah 9 18, 18 ditambah dengan 12 sama dengan 30 ditambah dengan 10, maka hasilnya adalah 40. Berarti 40 dibagi 5. Sehingga rata-ratanya kita dapatkan nilainya adalah 8. Jadi rata-ratanya adalah 8. Nah, sekarang kita akan cari ragam atau variannya. Ragam S kuadrat itu sama dengan simpangan dari setiap data terhadap rataan hitungnya, kemudian setelah itu dikuadratkan. Data yang pertama itu adalah 4, berarti 4 dikurangi dengan 8, setelah itu dipangkatkan 2. Kemudian ditambah dengan 5 dikurangi dengan 8, kemudian dipangkatkan 2. Setelah itu 9 dikurangi 8 pangkat 2 ditambah dengan 10 dikurangi 8 pangkatkan 2. Kemudian yang terakhir 12 dikurangi 8 dipangkatkan 2. Kemudian kita bagi dengan banyaknya data. Nah, banyaknya data ada 5, kita bagi dengan 5. Kemudian 4 dikurangi dengan 8 dipangkatkan 2, itu hasilnya adalah negatif 4. Negatif 4 saya tuliskan dulu pangkat 2, kemudian negatif 3 dipangkatkan 2, kemudian 9 dikurangi 8, 1 pangkat 2 ditambah dengan 10 kurangi 8 adalah 2 pangkat 2 ditambah dengan 12 kurangi 8 adalah 4 pangkat 2. Kemudian dibagi dengan banyaknya data. Baik, kemudian negatif 4 dipangkatkan 2 hasilnya adalah positif. Jadi negatif pangkat 2 kan positif. Jadi hasilnya adalah 16. Kemudian ditambah dengan negatif 3 dipangkatkan 2 hasilnya adalah 9. Kemudian ditambah dengan 1 dipangkatkan 2 adalah 1. Kemudian 2 pangkatkan 2 adalah 4. Kemudian 4 dipangkatkan 2 hasilnya adalah 16. Kemudian dibagi dengan
banyaknya data, sehingga kita dapatkan 20, 30, hasilnya adalah 46. Baik. Kemudian kita hitung 46 itu dibagi 5, maka hasilnya adalah 92. Maaf, bukan 92 tapi 9,2, karena 45 itu dibagi 5 hasilnya adalah 9. Kemudian sisanya adalah 1 dibagi 5 itu hasilnya adalah 0,2, berarti 9,2. Jadi ragamnya adalah 9,2. Nah, kemudian simpangan bakunya berarti akar dari 9,2, sehingga nanti kita dapatkan S-nya simpangan baku itu sama dengan akar dari S kuadrat. S kuadratnya kita dapatkan 9,2, sehingga akar dari 9,2 itu kalau kita hitung menggunakan kalkulator, maka kita akan mendapatkan hasilnya adalah 3,03. Jadi kalau kita hitung menggunakan kalkulator, kita dapatkan hasilnya adalah 3,03. Jadi simpangan baku dari data di atas itu hasilnya adalah 3,03. Nah, itu kalau misalkan rataan hitungnya yang kita dapatkan itu bilangannya adalah bilangan bulat. Jadi rataan hitungnya bilangan bulat, maka kita menentukannya di sini tidak terlalu sulit. Tapi ketika nanti rataan hitungnya, rata-ratanya di sini adalah bilangannya desimal, maka kita akan kesulitan untuk menentukan selisih dari setiap data terhadap rataan hitungnya. Karena apalagi kan dipangkatkan 2. Nah, oleh karenanya ada rumus yang lain untuk menentukan simpangan baku, di mana simpangan bakunya itu didapatkan dari ragam atau variannya. Nah, kita bisa menentukan ragam dari suatu data yang semula rumusnya adalah sigma xi dikurangi x strip dipangkatkan dengan 2 kemudian dibagi banyaknya n. Itu bisa kita sederhanakan menjadi lebih praktis, bentuknya seperti ini. S kuadrat sama dengan x kuadrat strip atau x kuadrat bar. Jadi rata-rata dari kuadrat dari setiap datanya, jumlah kuadrat setiap datanya, kemudian dikurangi dengan kuadrat dari rata-ratanya. Nah, ini rumusnya mungkin lebih praktis ketika nanti rataan hitungnya itu tidak bulat, jadi bentuknya desimal. Sehingga untuk simpangan bakunya, maka tinggal mengakarkan S kuadratnya. Jadi ini bisa digunakan untuk menentukan simpangan baku, ragam atau simpangan baku rumus ini jika rataan hitung yang kita dapatkan bentuknya tidak bulat atau desimal, karena supaya nanti lebih mudah. Nah, mengapa rumusnya bisa berubah seperti ini? Mungkin kita akan membahasnya pada waktu tersendiri untuk mengubah dari rumus yang sebelumnya kemudian menjadi bentuk rumus seperti ini yang lebih mudah atau lebih praktis. Sehingga nanti akan kita bahas tersendiri. Baik, sekarang kita akan membahas contohnya. Contoh dari menentukan simpangan baku dari suatu data dan datanya masih data tunggal.
Misalkan seperti ini, carilah simpangan baku dari data berikut. Di mana datanya adalah 35789. Nah, kita akan mencari X kuadrat, rata-rata dari X kuadratnya, kemudian kuadrat dari rata-ratanya. Sehingga untuk lebih mudah, kita bisa membuatkan tabel. Supaya nanti lebih mudah. Jadi tidak usah kita tuliskan satu persatu seperti cara yang tadi. Baik, kita tuliskan XI-nya kemudian XI kuadratnya. Karena kita akan mencari rata-ratanya, kemudian juga mencari rata-rata dari kuadratnya. Yang pertama adalah 3, kemudian 5, 7, 8, kemudian 9. Nah, sekarang kuadratnya 3 dikuadratkan, hasilnya adalah 9, 5 dikuadratkan 25, kemudian 7 dikuadratkan adalah 49, 8 dikuadratkan 64, kemudian 9 dikuadratkan 81. Kemudian kita butuh jumlahnya. Jadi jumlahnya berapa? Baik yang XI-nya maupun XI kuadratnya. Ini kalau misalnya kita tambahkan, berarti 7 tambah dengan 3 hasilnya 10. Kemudian ditambah dengan 17, 27, ditambah dengan 5, 32. Berarti jumlahnya 32. Sedangkan yang ini, kalau kita jumlahkan, 5 dengan 5, 10, kemudian tambah 18, 28. Jadi di sini ini 8. Kemudian kita tambahkan 2 di sini, berarti 10, 20, 22, 228. Jadi jumlahnya adalah 228. Nah, yang kita butuhkan adalah yang pertama adalah X kuadrat bar. Jadi rata-rata dari X kuadratnya. Nah, X kuadrat bar ini berarti jumlah dari XI yang dikuadratkan tadi, kemudian dibagi dengan banyaknya data. Berarti 228 dibagi dengan 5. Nah, kalau kita hitung, maka kita dapatkan 45,6. Jadi kalau kita hitung, hasilnya adalah 45,6. Kemudian yang kita butuhkan lagi adalah X strip, X bar itu dikuadratkan. Jadi kita cari rata-ratanya. Ya, cari rata-ratanya, kemudian nanti dikuadratkan. Rata-ratanya berarti jumlah dari semua data 32, tadi 32, kemudian dibagi dengan banyaknya data. Nah, 32 dibagi dengan 5, kalau kehitung 30 dibagi 5 hasilnya adalah 6, 2 dibagi 5, 20 bagi 5, 4, berarti 0,4 sehingga 6,4. Nah, kemudian kita butuh kuadratnya. Sehingga nanti X bar dikuadratkan, kita dapatkan atau 6,4 dikuadratkan. Jadi 6,4 dikuadratkan, maka kita dapatkan hasilnya adalah 40. Kalau kita hitung menggunakan kalkulator, 40,96. Jadi 40,96. Baik, setelah itu kita hitung S kuadratnya. Kita hitung S kuadratnya. S kuadrat atau ragam itu sama dengan X kuadrat bar. X kuadrat barnya tadi kita dapatkan tadi adalah 45,6. Berarti 45,6. Kemudian dikurangi X bar dikuadratkan itu sama dengan
40,96. Sehingga kita dapatkan hasilnya adalah 45,6 dikurangi dengan 40,96, kita dapatkan 4,64. Jadi 0 dikurangi 6 pinjam 10, maka hasilnya 4. Kemudian 5 dikurangi 9, 15 berarti 6. Sedangkan 4 dikurangi 40 adalah 4. Sehingga hasilnya adalah 4,64. Ini 4,64. Kemudian kita cari simpangan bakunya. Berarti simpangan bakunya itu sama dengan akar dari S kuadrat. S kuadratnya kita dapatkan tadi 4,64. Sehingga hasilnya kita akarkan 4,64. Kalau kita hitung menggunakan kalkulator, maka kita dapatkan 2,15. Nah, ini adalah simpangan bakunya. Demikian pembahasan kita tentang ragam dan simpangan baku. Jadi, kalau datanya tunggal, kita bisa menggunakan salah satu di antara rumus yang kita bahas tadi. Kalau misalkan lebih mudah menggunakan rumus yang pertama, silakan, tidak apa-apa. Tapi ketika nanti kita ke rataan hitungnya, biasanya datanya hasilnya adalah desimal, kita agak kesulitan kalau menggunakan rumus yang pertama, yakni rumus yang ini tadi. Sehingga alternatifnya adalah kita menggunakan rumus yang kedua, supaya nanti penghitungannya tidak terlalu rumit. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.